gini, makin gini, makin gini, itulah pokoknya. Oke, itu sih. Terus kalau dari tentukan harga total strain, ini berarti ini ya, LF min L0 per L0, ya nggak? Bener nggak? Jadi yang LF ini finalnya, yang L0 ini panjang awalnya. Kalau final berarti em, 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 kalau final tuh berarti anu ya, kalian ukur pakai penggaris nggak sih? Ini finalnya nggak sih? Benar nggak? Bisa konfirmasi nggak? Ini finalnya. Ya, ya, Terus kalau benar-benar. kalau L0 ininya. Jadi kalian ukur ininya pakai benang biasanya. Kalau misal dikasih HVS ya, apa dikasih print outnya. Ini ukur pakai benang. Terus ya udah ini tinggal gini. Harusnya sih dia bakal shortening ya karena finalnya aja segini. Terus kalau di L0-in kalau diukur pakai benang kayaknya lebih panjang deh. Berarti harusnya finalnya lebih kecil dari yang L0-nya, jadi hasilnya minus. Kalau minus berarti ya shortening. Gitu aja sih. Oke, aman. Ada yang mau nanya? Mat, nanya dong, Mat. Tadi So, so. beda overture sama simetri tadi gimana? Tapi sama, boleh jelasin dulu ya? Tadi agak ketinggalan, kurang nangkep. Dani. Oke. Izin masuk ya. Ya. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi si lipat apa sayap sayap lipatan sama sumbu lipatan. Jadi dikenalin dulu. Ini adalah sayap lipatan gitu. Sayap lipatannya. Terus ini adalah sumbu lipatannya yang di tengah. Nah, kalau misalnya asimetri, dia itu misalkan kayak gini ya. Nah, dia nah itu. Dia ini si arah dari dip sumbu lipatannya itu beda arah gitu. Yang satu, kalau misalnya kita pakai right hand rule ya, arah dipnya tuh bisa diukur dari sini ke sini gitu. Nah, eh, right hand rule-nya kayak gini, ini jempol kita, arah strike-nya, terus ini arah dipnya gitu kan. Nah, kayak gitulah. Nah, sedangkan yang di sayap yang satunya lagi, sayap anti klinis satunya lagi, dia itu nggak bisa diukur dari arah yang sama, karena dia udah lebih dari 90 derajat gitu. Nah, jadinya dia bakalan punya arah yang beda untuk si dipnya itu sendiri. Bentar. Nah, jadi dia ukurannya di sebelah sini. Jadi dip ini dipnya. Jadi ada ada apa ya? Ada beda arah dipnya gitu. Nah, itu untuk asimetri kayak gitu. Gitu. Tentunya kalau misalnya asimetri berarti besarnya juga nggak sama ya. Besar besar sini, besar dip ini sama besar dip sana itu nggak sama. Ya, kayak gitu dulu. Tar. Clear all drawing. Udah clear ya? Oke. Terus kalau misalnya yang overturn apa nih? Oh, kalau misalnya overturn dia itu arah dari si sayap lipatannya, arah dipnya itu masih dari satu area yang sama. Jadi kalau misalnya ini kan apa ya bidang imajiner horizontalnya, ini sumbu lipatan, dia bisa diukur di sayap pertama itu di arah yang sama. Ini bisa ukur ke sini, juga bisa ukur juga dari sini gitu. Jadi nantinya punya arah dip yang sama kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Gimana, Kak? Tapi berarti kalau gambaran dari apa sih dari singkapannya itu, kalau yang Ya. overtune ini berarti yang kayak gini ya, yang kayak tajam banget. Nah ini dia. Kalau yang Ah. asimetri masih eh nggak setajam ini, kayak antara simetri sama overtone gitu ya. Dari dipnya biasanya. Nah ini kan kalau misalnya disingkat di singkapan ini, boleh di zoom nggak, Mas, singkapan ini, Mas? Nah itu, ini aku pakai yang oranye ya, yang ini. Nah, ish. Boleh digeser, Pak? Oke. Gimana? Gesernya Nah, gimana tuh? udah cukup. Nah, ini kan Oke. yang oranye nih. Ini gue ada gambar yang oranye. Dia tuh arah dari sayapnya itu, sayap lipatannya itu. Iya, Pak. Nah, ini.
masih pada Oh, dip yang sama gitu. Nah ini adalah overturn. Tapi kalau misalnya yang ini, kalau kita lihat yang ini nih, nah ini adalah beda gitu jenisnya. Ini bukan overturn malah. Ini malah asimetri. Karena ini dipnya yang satu arahnya ke sini, satu lagi arahnya ke sini gitu. Jadi itu dua dua lipatan yang berbeda kalau misalnya di sini ya. Yang satu sini overturn, sedangkan yang ini adalah asimetri kayak gitu. Ya biasanya bisa juga sih kalau misalnya overturn agak curam sini masih masih boleh lah. Nah, gitu. Gimana tak? Aman gitu. Aman-aman. Berarti intinya yang arah anti-clean-nya itu kan, arah sayapnya itu yang kalau asimetri itu Mm-mm. beda, kalau yang overturn tuh sama gitu ya? Iya ya benar. Arahnya sama tapi besarnya nggak sama gitu. Iya. Oh, oke oke oke. Aman-aman. Thank you. Ini asimetri. Oke, sip. Ini yang overturn kayak gitu. oke, ada pertanyaan lagi. Mat, Yuk, yuk, sok, sok. tolong diulang yang apa namanya penentuan total strain buat COG nih di kolom chat. Oke, oke. Maaf. Kalau total strain tuh berarti pakai rumus yang ini. Bentar, tak kecilin dulu. Total strain pakai rumus yang ini ya. Panjang panjang akhir min panjang awal diper panjang awal. Oke. Panjang akhir itu kalian bisa ukur langsung aja pakai penggaris dari sini ke sini. Horizontal berapa tuh? Gitu. Oke. Kalau panjang awal kalian harus pakai benang nih kalau misal dikasih print out-nya. Tapi kalau dikasih dari layar kayak gini, ini kan sebenarnya wise-nya jurusan sebelah ya. Itu eh, mereka gurunya kelupaan gitu. Jadi kayak harus ngampilin lewat PPT. Jadi kayak ini gue juga bingung cara nentuinnya kalau presisinya kayak gini, akurasinya gimana gue nggak tahu. Cuman kalau pakai dikasih soalnya, jadi kalian bisa ngukur langsung lewat benang. Jadi kalian ukur aja pakai benang nih, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu lah. Terus kalau udah kalian tahu panjangnya yang pakai benang ini, kalian benangnya ini kalian taruh ke penggaris, terus kalian ukur-ukur satu-satu gitu lah pokoknya. Gitu. Kalian tahu panjang awalnya, tinggal masukin rumus ini. Kalau misal hasilnya minus, berarti kan panjang akhirnya dikurangin panjang awalnya itu lebih besar panjang awalnya. Makanya bisa minus. Jadi namanya shortening. Tuh. Kalau mau kali 100% juga nggak apa-apa. Kalau mau tahu persenannya. Gitu sih. Aman. Aman, Mat, aman, aman, Mat. Itu tambang Oke. jadi kerjain tuh tambang. Aman, aman. Aman ya? Ya udah, kita lanjut ke nomor 2 guys. Di mau Izin nanya masuk di dulu dong. Gue mau siapa dulu? Piye, piye, piye. Sok, sok. Siapa dulu? siapa dulu nih? Yaudah, lu dulu kayak. Oke. Gue mau tanya yang nyari maksimum elongation buat yang persentase tuh nyarinya gimana? Soalnya gue agak bingung gitu angka-angkanya yang dari file yang di-share sama Ova. Gue nggak tahu sih file yang di-share OVA, gue belum buka sih. Gimana yang lain? Dani Majidan. Sama belum buka juga. Sama-sama. Tapi maksudnya sebenarnya kalau cuman kayak ini ya, apa ya, nentuin-nentuin strain aja kayak kan, ini kan jenisnya tuh sebenarnya kalian disuruh ngitung sama nentuin jenisnya doang kan. Jenisnya itu kan ada tiga ya, shortening, lengthening, sama no change gitu, nggak berubah. Sebenarnya tanpa kita harus nentuin lambdanya sendiri tuh juga udah dapat sih sebenarnya. Kayak cuman perlu ngitung strainnya aja. Jadi nggak perlu sampai yang eh sampai nyari lambda. Mungkin di sini yang dibingungin ya, kayak kita tuh harus nyari lambdanya atau enggak sih buat nentuin jenis strainnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kayak kita cuma nentuin dia shortening atau lengthening doang, pakai yang ngeliat dari nilai strainnya aja positif atau negatif, harusnya udah sabi sih gitu. Paling gitu aja sih kalau ini tambahannya gitu. Lambda itu berarti panjang gelombang ya. Berarti dari anti clean ke syncline ya.
nggak penting sih kayaknya. Kayaknya ya, itu. Oh, yang soal tambah nggak dikerjain. Oke. Soalnya dia dari PPT langsung. Oke, aman. Lanjut nomor 2 ya. Aman. Mau nanya, Mat, Sok. yang di soal nomor 2, soal nomor 2 ya ini kan, Iya, nomor 2. yang ada V sama dengan H itu maksudnya apa ya? Oh, nah ini. Itu V itu vertikal, H itu horizontal. Jadi Oh, skala vertikal sama dengan skala horizontal. Terus 1 cm itu mewakili 1 cm digambar mewakili berapa ini? 10 meter di lapangan aslinya. oh sip. Makasih, Mat. Jadi ntar anu aja kayaknya panjangnya kalian convert dari cm ke meter gitu sih. Cuman kalau penentuan shortening, lengthening itu nggak perlu di convert, nggak apa-apa sih. Asal satuannya sama aja. Itu aman. Aman. Thank you. Ada yang mau nanya lagi? Terus si Nule kayaknya ada pendapat lain tuh, Nule tuh suruh ngomong. Chevron ini khusus ya. Nah. Kalau digambar sih Chevron tuh gini. Gue nggak tahu sih ini lancip gini, itu nggak tahu gue nggak tahu itu. Kalau amannya sih mending overturn aja. Kalau ini asimetrik, ini overturn. Kalau kata gue ya, kalau misal bentuk lipatan chevron itu, itu lebih ke khususnya sih. Gimana menurut lo? Eh, ini sih, gue tadi nyari di PPT kan, terus gue cari di Google tuh, pas gue ketik chevron foot yang keluar yang di soal ini gitu. Yang di soal Gue ini ya. Ya udah, berarti nggak tahu juga sih sebenarnya. berdasarkan bentuk. Oke, ya udah, bisa. bisa. Makasih juga sarannya tuh. Boleh. Thank you. Klasifikasi ini ada banyak sebenarnya ya. Bisa berdasarkan sayap atau bentuk, terus orientasi juga bisa. Nah, kalian cari-cari tahu sendiri juga yang benar gimana. Oke, aman. Yang lain ada yang mau kasih tanggapan? Ya, mekanisme perubahan dari 3. Aman ya. Kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 ini tentang analisis sesar. Jenis sesar, mekanisme, oke, apa ini? Serta hubungan stres, terus besar total strain serta jenisnya, Rho dan Hif. Ini siapa yang mau terangin nih? Apa gue Gue dulu? boleh, Mat. Gue dulu. Oh ya, Siapa sok lu? Jidan. Ya, gue jelasin yang beberapa aja lah. Jadi yang di A itu yang ditanyakan ini ya, apa? Jenis sesarnya dulu lah. Nah, kalau kita nanti jenis sesar, yang pertama harus kita tentuin eh pasti itu ini ya, apa sih? Footwall sama yang equalnya dulu. Nah, kalau di sini kan jelas ya kayak kelihatan blok yang ini tuh apa lebih berada di atas dibanding yang ini. Jadi kita bisa tentuin juga kayak ini udah pasti footwallnya, baru yang ini udah hanging wallnya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu footwall hanging wallnya kan kita udah bisa nembak juga ya. Berarti ini jenis sesarnya sendiri itu adalah sesar naik. Nah, terus yang ditanya berikutnya adalah kondisi hubungan stres. Nah, kalau misal hubungan stres kita bisa pakai klasifikasi Anderson aja. Jadi klasifikasi Anderson itu kalau misal dia sesarnya naik, sigma satunya itu atau gaya terbesar itu bakal ada di arah horizontal. Jadi sigma satunya bakal ngarah ke sini sama ke sini gitu. Itu buat nentuin jenis sesarnya sama kondisi stresnya ya, hubungan stresnya. Terus lanjut ke yang B-nya, tentukan besar total strain serta jenisnya. Nah ini, nah ini sebenarnya gue juga lumayan bingung nih. Gue juga coba apa, minta tolong juga sama dia sama Dani coba. Nah jadi kalau misal buat strain yang gue cari itu, kalau buat sesar kan kita kayak, gue juga baru pertama kali sih ngitung strain buat sesar itu dan kalau gue cari-cari di PPT itu adanya sesar tuh dia
ngitung kompaksinya. Nah, tapi kompaksi juga kita kan cuma dikasih satu foto nih, jadi kayak agak susah gitu kan hitung kompaksi. Jadi yang gua nemu itu adalah justru eh, ngitung strain buat orientasi perubahannya gitu. Maksudnya perubahan itu gimana? Kan di awal kan dia tuh kan gini ya. Awalnya kan dia tegak lurus gini nih, kayak perlapisannya tuh lurus gini. Tapi setelah ada sesar, dia jadi berubah kan, salah satu bidangnya jadi naik ke atas gitu. Nah, kalau yang gue nemu itu adalah gimana kita ngitung seberapa gede sudutnya dia tuh perubahan gitu. Jadi angular angular shear stress-nya tuh berapa? Itu yang nyebabin strain-nya dia. Nggak kayak tadi kan kalau sebelumnya kan tadi strain-nya tuh kayak shortening atau lengthening kan. Nah, tapi kalau di sini gue nemunya itu adalah perubahan sudutnya itu berapa. Nanti sudutnya itu dipakai di sini, di soal yang berikutnya. Tentukan besar Hif dan Throw. Kalau yang gue nemu juga nih, nentuin besar Hif dan Throw kan, Hif itu kan jarak yang diukur di bidang sesar pada arah horizontal ya. Kalau misal Hif itu ya, Hif itu yang ini yang warna hijau, terus kalau Throw itu yang warna biru, yang ini. Jadi kalau misal kita dapat sudutnya dari soal nomor B ya, yang B kita dapat sudutnya berapa, ntar sudutnya itu bisa taruh di sini. Jadi kita bisa nyari ini udah Hif sama throw-nya berapa. Jadi misalnya sudut alfa di sini, kita bisa pakai pakai sin demi sama kosami gitu. Ntar jadi kan misal nih sin sin sudut dari kemiringan lapisan ini gitu yang kita dapat, baru depannya itu Hif yang kita cari, throw yang kita cari sama miringnya itu ntar kita ukur juga nih pakai penggaris. Kan di soal juga ada kan skalanya ini. Di yang B itu ada skala juga 1 cm tuh 1 meter gitu. Terus yang buat throw-nya gitu kan, kayak udah pakai sin demi depan per miring, depan yang dapat throw-nya ntar. Baru buat yang hif-nya kita cari pakai cos sami gitu. Jadi samping per miring. Jadi sampingnya itu panjang si eh hif yang kita cari, terus miringnya sama kayak throw. Paling gitu sih, coba ditambahin sama Madi sama Dani coba. Berarti harus dikasih tahu besar dip dan besar sudut bidang sesarnya. Nah, harusnya dikasih tahu. Tapi kalau misal lu lihat di yang ada di foto ini kan nggak ada apa-apa ya, polosan gini aja. Nah, jadi ya itu mungkin emang harus ngitung sendiri. Kalau misal apa gerakan bidang sesar kan kelihatan ya dari sini sampai sini aja nih. Tuh. Nah, ini bisa diukur juga sih pakai penggaris gitu ntar skalanya berapa. Nah, terus paling sudutnya itu, nyari sudutnya itu harus nyari sendiri emang berapa gitu. Paling itu sih coba Madi sama Dani lah kalau ada tambahan. Atau mungkin punya cara yang beda juga boleh di ini. Nah, Dan, lu dulu Dan. Boleh, boleh. Mungkin dari ini ya, dari sudut pandangku dari terhadap soal ini gitu. Jadi yang B itu total strain kan ya. Kalau dari PPT itu total strain itu kayak dijumlah gitu dia dari rotasi, translasi, dilatasi sama distorsi. Nah, cuman kayak bingung gitu. Gua kayak misalnya rotasinya tuh segimana yang gue dapat di sini dia ya translasi aja gitu. Ada pergeseran si bidang-bidang yang saling berhadapan ini. Jadi nanti tuh apa ya? Kalau gue tuh bakalan sama gitu kalau gue. Jadi total strain-nya itu sini adalah L L apa L finalnya gitu. Terus nanti dihitung dari sini lapisan ini lapisan yang sama ya, yang atas berapa ditambah lapisan bawah berapa itu jadi L nolnya. Terus nanti masuk ke rumus yang dikirim Jidan di grup itu kan ya ada eh, apa strain itu adalah LF min L0 dibagi L0. Nah, kalau aku eh, tadinya kayak gini gitu untuk menghitung total strainnya. Terus kalau misalnya untuk throw and heave-nya memang harus ada gambarnya sih kayak gitu. Cuman eh wait. Cuman kayak sebenarnya kan kalau kita ambil satu lapisan yang sama, misalnya ini bagian ini paling atas sama bagian bawah paling atas, kita ukur pakai penggaris kita bisa langsung dapat throw-nya berapa. Ini tip-nya sampai ke ujung sesar ini, ujung pergerakan sesarnya kayak gitu. Kalau kalau dariku. Yoi. Jadi throw sama heave ini kalau gue nggak pakai sudut, kalau gue ya langsung aja nentuin ini berapa. Dan sebenarnya eh, kalian nggak harus
ini throw, ini heave. Bisa aja di sini nih, misalnya di sini ini throw, ini heave. Itu sebenarnya harusnya ya kalau bener nemunya sama gitu. Ini di sini throw, ini heave gitu. Ini throw, ini heave. Asal kalian bisa nentuin mana lapisan atas eh, yang mendekati zona sesar sama lapisan bawahnya. Gitu sih. Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya dong. Tadi Oke. yang nentuin besar total apa tuh yang B, yang B. Tadi kan si Dani kali ya bilang yang L finalnya tuh gimana ini? Nentuin dari mana ke mana? Oke, Sokin dan izin masuk ya. Ya, Nah, kalau L finalnya, karena bidang, oke, aku highlight dulu gitu ya. Kalau bidang sesarnya kan segini ya, ada pergeserannya segini gitu. Ini nggak kelihatan sih. Jadi kalau misalnya di gambar ini, em, mungkin aku bakalan taruh si L finalnya itu di sini, dari sini sampai sini. Nah, itu L finalnya diukur pakai penggaris gitu. Nah, nanti L nolnya adalah penjumlahan dari ini, itu berapa, ditambah yang bawah ini, itu berapa gitu. Karena kan itu harusnya dari yang horizontal dulu kan. Horizontal, terus karena ada sesar gitu, dianya jadi naik kayak gitu. Nah, jadinya naik kayak gitu. Nah, nah gitu. Gitu. Jadi di sininya diukur sebagai L final gitu. Sedangkan L nolnya dari ini sampai sini gitu. Nah, ini L nolnya. Nah, cara ngitung L nolnya berarti kan dijumlah aja ya, lapisan yang sama ini berapa, dijumlah sama yang bawahnya itu berapa. Kayak gitu. Gimana, Tak? oke aman-aman. Thank you. Oke, sip, sip. ada yang mau nanya lagi? Jeng jeng. Gue hitung ya. 5, 4, 3, Mat, 2. Oke, Sokin. tadi total strain tentunya pakai apa dah? Nah, dan Oke, oke. Jadi udah dihitung ke tadi kan, kayak L finalnya berapa sama L awalnya berapa. Nah, ntar masuk aja. Ini kelihatan nggak? Pakai yang ini kayak LF min L0 per L0 itu. Nah, coba, Mat. Nah, itu dia. Nah, berarti itu LF sama L0 tuh yang dimasukin yang mana tadi? Kalau LF-nya itu dari bentar. Dari ini panjang bidang sesarnya dari sini gitu. Ini LF-nya. Ini yang ini ya, yang bawah. Ini LF. Oh iya ya. Ya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya L0-nya gue pakai yang oranye. Nah, ini berapa? Misalkan ini L01 gitu. L01 sama ini berapa? Yang bawah ini berapa? Ini L02 gitu. Jadi nanti L01 tambah L02 itu masuk ke L0 yang ada di sini. Nah, kayak gitu sama L0 yang di sini juga. Tapi berarti dari apa namanya elongation ini nggak bisa ditentuin ya klasifikasi sesarnya apa? Oh, kalau klasifikasi bisa. sesarnya ini yang tadi udah ini, Nih, naik gitu kan. klasifikasi sesarnya Dari Anderson kan, nggak dari dari Anderson. elongation ini. Ya, ya, ya. Oke oke. Ya. Makasih Dan, Mat. Oke, aman. Oke. Yang tambang diminta kerjanya 1/3 doang. Oke, iya. Total strain itu emang harus butuh print out loh. Kalau cuma dilihat dari PPT doang nggak bisa. Oke. Ada yang lain? Masih bingung? 1, 2, Mau 3. tanya dong, Sokin. terakhir. Yo. Mau yang ini yang B kan untuk tentukan besar total strain sama jenisnya. Kok jenisnya berarti apa kalau di sesar? Yang tadi kan shortening, lengthening, sekarang berarti apa? Cuma naik gitu aja, naik atau turun, bukan yang shortening atau lengthening. Menurut gue sih shortening. Gimana?
yang lain. Soalnya kan Iya, finalnya pasti lebih rendah. shortening juga gitu. Ini Mm-mm. dari rumus ini ntar didapat apa? Lebih dari nol, kurang dari nol gitu-gitu. Yes. Ya Pak. Oh, oke. Berarti sama kayak tadi ya ininya mah. Berdasarkan hasil Yes. total strength tadi. Yo, thank you. Tapi nggak bisa ditentuin nggak sih? Kalau sesar kan nggak bakal plus, Cok. Gimana? Nggak bakal plus. Iya, hasilnya tuh nggak bakal plus kan kalau sesar. Oh, sesar. Oh, nah, pikir dulu. Bisa plus nggak ya kalau sesar? Plus apa, Cuk? Bisa, maksudnya finalnya lebih gede dibanding L0-nya. Oh, bisa. Sangat bisa. Sesar turun. Sesar normal itu kan ya ini apa ke bawah kan. Pasti dia kalau lihat dari gambarnya aja itu udah dia elongation gitu. Kalau dari sesar turun. Mandi dulu anjing. Fuck, Cuk. Fuck mandi, Cuk. Ngapain mandi? Nggak, serius Oke. nanya. Berarti kalau misalnya sesar normal, LF-nya tuh tetap yang apa namanya? Bagian panjang yang turunnya, LO-nya tuh tetap LO1 plus LO2 kan? Sorry ya kalau gua ngelama-lamain. Eh, jadi kalau misalkan sesar turun ya, izin masuk ya. Jadi kalau menurut gua kalau sesar turun tuh nanti lu L LF LF ya. Itu nanti dari kan aduh gimana ya? Gue gambar dah. Nih. Salah bentar. Bentar. Jadi yang putih bisa nggak? Minta yang putih dong. Minta yang putih dong, Bray. Ya pokoknya gini nih. Nanti kan lu gini ya. Fuck anjing gua baru bangun, Cok. Mana gambar lu anjing? Mana blok put? Iya nih. Ah, ini mana sih? Ini. Nah, Nah, ini ya nih. Set, set. Ah, kontol. Astagfirullah nggak boleh semua maaf, maaf. Ya, Nah, ya, gini ya, nih udah kan. kelihatan tuh, udah kelihatan Oh tuh. gitu sih. Nah, gitu, Pak. Nah, gitu nih. Set. Nah, misalkan gini nih yang di. Nah, segini nih, Pak. LF-nya. LF-nya segini. L0-nya tetap lapisannya itu diiniin. Jelas gak sih gambar gua? Jadi LF-nya tuh totalnya yang ada di pokoknya totalnya lah. Nah, abis itu oh iya, iya, ngerti gua ngerti. Dia plus soalnya kepisah ya. Kepisahnya agak jauh. Iya, kepisah agak jauh di gitu, ini kalau Brad. kalian lihat, ini kan LF-nya nih. Ini L0-nya segini. Ini ada jarak jarak gap yang missing gitu. Jadi harusnya finalnya lebih gede dibanding L0. Itu. Wih, tepek. Makasih Hud, lu pinter banget tapi mandi dulu anjing. Itu, Oh, Pek. itu Pak. Udah, ada lagi yang mau bertanya-tanya atau berdiskusi? Aman, aman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Mat masih di mute gak sih? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mohon maaf. Oke, ya kita disuruh nentuin kinematika, jenis strain, struktur vein, sama jenis stres. Gue dulu deh, yang A deh, yang A, kinematika. Kinematika itu ada 4 ya nggak sih? Translasi, rotasi, dilatasi, sama apa satunya? Lupa gue. Bentar. Ya, itu distorsi. Nah, kalau analisis dinamika berarti baru yang analisis stresnya itu harusnya yang nomor D sih harusnya jenis stres yang bekerja apa. Ya. Kalau A ini kinematika, translasi itu berarti dia ukurannya sama tapi pindah tempat ya, pindah tempat tuh. Kalau rotasi dia ya rotasi, jadi sudutnya jadi berlawanan. Kalau dilatasi ini berarti dia berubah ukuran ya kalau nggak salah, berubah ukuran atau berubah volume. Kalau distorsi ini berarti dia distorsi ini apa ya? Distorsi itu bentuknya berubah. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini itu kan awalnya senangkep gue nih, senangkep gue. Yang gue diskusi Pram itu bentar ya. Awalnya kan nutup lah, pasti nutup nih, nutup. Terus habis itu karena ada stres yang bekerja, ya, kan? Jadinya membuka nih, bapaknya ini ya inilah ya, ini uratnya nih, gitu. Kenapa bisa jadi kayak gini? Bisa jadi kayak siklon gini, itu karena dia itu mengalami yang namanya apa aja nih? Rotasi. Rotasi. Kenapa bisa rotasi? Karena ya seharusnya vein kan awalnya paralel. Ini paralel vein. Tapi kenapa bisa jadi kayak gini? Ya berarti ada perubahan sudut. Itu rotasi. Ini namanya, oh ya ini gue jawab dulu yang C deh. Ini namanya N-encelon vein. Nih, N-encelon vein. Tuh. Vein tingkat lanjut tuh dan tuh. Jadi awalnya dia paralel vein, terus jadi kayak gini, N-encelon vein. Itu. Terus yang dilatasi, apakah ada dilatasi? Harusnya ada ya, karena dia mengalami perubahan ukuran atau volume ya nggak? Awalnya misal vein kebuka segini, terus ntar lama-lama jadi panjang, ya kan berarti ada dilatasi. Distorsi, apakah dia mengalami perubahan bentuk? Mengalami nggak ya? Kalau menurut gue mengalami, karena awalnya awalnya dia kayak gini, terus lama-lama dia jadi gini, harusnya mengalami perubahan bentuk. Tapi gue nggak tahu ya ini benar apa nggak. Kalau transaksi kayaknya nggak deh. Jadi menurut gue ini. Coba yang lain bisa konfirmasi nggak? Sama sih kalau dari gue mah analisis kinematikanya. Semuanya kecuali yang translasi sih juga kalau dari gue. Oke, kalau Dani atau yang lain setuju kah? Mau nanya dong, Mat. Kalau aku sendiri, Sok sok. awalnya kan kayak yang kau bilang paralel kan, Mat. Ah, Ntar aku annotate bisa nggak ya? Nah nih, awalnya kan gini nih. Misalnya gini nih. Terus dia kan jadi kayak miring gini kan, Mat. Kalau yang paralel tuh ada yang gini juga nggak sih pembentukannya, Mat? Nggak ya? Yang miring gini dari awal. Tergantung tekanan yang ada sigma satunya dari mana nggak sih? Nah, terus aku mikirnya tuh di sini kayak itu kan Vayne itu kan ada efek sesar gitu kan. Nah, ada kayak ini gaya di sini tuh kayak ngebantu ini Misa gitu loh. Jadi kayak jadi bentuknya jadi gini. Mana sih anjir? Ah,
Aku mikirnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, benar kata Ogi. Ini kita sekalian bahas langsung apa gimana ya? Dan langsung ya. Kalau menurut gue nih ya, itu ya bener kata Ogi. Awalnya gini, misalnya kebuka gini. Terus karena ada stres, ini kan harusnya Sigma 1 ya, betul nggak ya? Iya, Sigma betul-betul. satu, Sigma ini satu harusnya. Sigma 3. Lancipnya ke atas. Ini Sigma 3. Kenapa bisa kayak gitu? Ya berarti kalau Sigma 1 ini memberikan gaya, Sigma 3-nya bisa buka. Itulah namanya. Ya enggak? Kan Sigma 3 lemah, berarti pergerakannya eh ya, itulah ya. Tuh, benar. Itu aman nggak? Lanjut deh. Benar nggak ya? Bener lah ya harusnya. Ujungnya. Oh ya, terus ini namanya yang ini nih. Ini sampai sini tuh namanya shear zone. Kalau nggak salah ya. Zona sesa, zona shear zone. Itu. Jenis-jenis vein selain N-echelon vein apa aja? Oh, banyak. Banyak bro, ada di PPT kalau nggak salah. Bentar. Ada di PPT yang bagian fracture bab 5. Fracture bab 5. Mana ya? Ini deh kayaknya. Nih, gue share screen. Eh, eh, new share. Banyak banget nih. Gue juga nggak tahu apa aja nih. Hmm. The vein array, planar, systematic, non-systematic, Stokesburg, ada N-echelon. Yang terkenal N-echelon kayaknya. Itu saja. N-echelon vein aja atau N-echelon sigmoidal vein? Oh, N-echelon vein. Sigmoidal itu nama lain dari N-echelon. Namanya sigmoidal. S sigmoidal ya. Itu. Apalagi nih? Apalagi? Berarti analisis kinematika, pergerakan sesar. Nah, ini pergerakan sesar nih. Dan ini lo mau jelasin nggak, Dan? Gue ini agak agak takut salah nih. Eh, Sebenarnya agak ini juga ya, agak bingung juga karena kan ini belum terbentuk sesar. Mungkin kalau misalnya aku izin lanjutin dari yang tadi gitu kan, dari kayak gini lah kurang lebih gitu kan ya. Nah, kalau pergerakannya kayak gini, eh wait. Bentuknya kayak gitu kan ya. Oke. Berarti kurang lebih ini si fan ini gitu. Ntar deh, aku hapus dulu ya. Apakah udah kehapus? Belum. Oke. Gerakannya kayak gini. Nah, kayak gitu. Fan encelonnya kayak gini. Itu kan kayak tadi dia punya awalnya kebukanya fannya kayak gini dulu. Terus karena ada gaya dari luar, arahnya kayak gini gitu. Ya kan? Kayak ada shear stress gitu dari luar, nyebabin indikator kinematika yang menurutku dia bakalan ke arah kanan gitu. Sesuai dengan si shear stress ini. Kayak gitu aja. Jadi ke arah kanan kenapa? Karena bidang yang di depannya gitu, indikator fan yang di depannya yang ini itu relatif ke arah kanan geraknya. Oke, kayak gitu dulu sih kalau dariku. Gimana Berarti, kalau dari? berarti secara nggak langsung sesarnya sesar geser. Ah, Oke, sesar geser menganan, apa mengiri atau nggak ada? Apa sesar geser eh, doang tuh? menganan sih kalau menurut. Sesar geser menganan ya. Oke, bisa. Sabi. Apa Sok. sih masuk ya? Ya Di umur. toilet tuh. Enggak. Setahu gue tuh kalau yang echelon tuh ini Pak, apa? eh, jadi arah sigma 1 itu kan itu selalu mengarah ke ini kemana? Searah echelonnya itu. Jadi iya lagi lagi boker gua. Ya jadi kalau misalkan lu buat kayak gini ya,
Gitulah ya, kayak gitu. Nah jadi kan dia nasionalnya tuh ke sana ya, ke arah sana tuh, terus nasionalnya ada ke arah sana juga. Jadi sigma satunya itu searah situ. Jadi kalau misalkan setahu gua kalau misalkan ada di kayak gini di suatu ini Astagfirullah. gini. Jadi tuh kalau nggak salah tuh dia tuh kemana? Dia tuh ke sana sama ke sana ininya apa pergerakannya gitu. Jadi dia kayak narik narik apa ya? eh Ya ke kanan sama kiri gitu, nggak nyerong gitu loh. Pergerakannya tuh nyerong. Jadi Iya, nggak oh ya, benar nggak benar kata Daud. Itu rotasinya tuh kalau dari jurnal-jurnal tuh sebesar 45 derajat. Gitu. Makanya dia nyerong, nyerong gitu, ya miring. Lanjut lanjut. ya jadi kayak nyerong gitu. Jadi sebenarnya mau dibilang sesar geser pun kalau menurut bukunya Pak Mino tuh kan kalau strike slip itu kan sesar geser ya, yang dimana ya gitu. Tapi ya gitu sih kalau gua baca-baca referensi itu ya hanya agak beda juga strike slip sama sesar geser tuh. Soalnya eh, sesar geser tuh lebih ke apa, arahnya tuh arah gayanya tuh full horizontal gitu. Kalau ini tuh bisa bisa ke arah vertikal juga gitu. Gitu sih. Ya paling gitu aja ya. Thank you. Oke, Share oke. dulu. Terima kasih Daud. Silakan dilanjutkan OKR-nya. Oke. Kelas agak bawah, bisa agak bawah. Oh enggak. Oke. 45 derajat sudutnya diarahnya ke sini. Mungkin kita langsung lanjut aja ke yang jenis strain. Jenis strain. Jenis strain. Harusnya ini lengthening ya, karena dia urat membuka tambah lama tambah panjang. Nah, ini oh ya, urat itu sebutan lainnya gas fracture. Gas fracture kalau kalian ingat di soal praktikum gas fracture, shear fracture itu yang di soal praktikum kita yang sebelumnya kan nggak ada shear fracture, nggak ada gas fracture-nya ya. Kita shear fracture dua-duanya tuh. Jadi itu agak bingung nentuinnya gimana. Sebenarnya Vein itu bisa menentukan arah sigma 3-nya. Gitu. Makanya kalau di stereonet, kalau kalian dapat gas fracture, terus kalian polarin itu udah jadi sigma 3. Makanya lebih gampang analisis gas fracture. Cuman kemarin nggak ada gas fracture, jadi makanya lebih sulit. Gitu. Nah, gas fracture atau vein itu nama lainnya adalah extensional fracture. Extensional fracture. Tuh. Oke, berarti kalau ya kelihatan jelas lah. Extensional berarti strain-nya dia harusnya jenisnya lengthening ya kan. Pertama panjang itu. Kalau disuruh nentuin jenis stress, ini sebenarnya gue bingung ya. Ini antara kompresif atau tensile. Cuman harusnya ya logikanya kalau bisa dia extensional berarti dia tensile sih. Berarti mungkin ini arahnya ke sini kayak gitu. Bukan ke sini. Dan seret ini ya. Makin lama makin panjang gitu lah. Gitu. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Mat, izin masuk dong. Sok, sok. Dulu tuh seingat gua bapaknya nggak tahu Pak Mino atau Pak Igun waktu itu tuh bilang kalau lengthening sama extensional tuh beda gitu, tapi gua lupa bedanya di mana. Iya, beda. Yang beda tuh. Oh iya. Oh masa? Seriusan? Wah, kalau tensile sama extension emang beda. Soalnya tensile tuh stress, extension itu gue kira sama kayak lengthening itu strain. Cuman nggak tahu ya. Gimana tuh yang lain tuh? Dani, Nggak Jidan. tahu. Makanya di apa sih di PT-nya ya kalau nggak salah tuh yang dia kalau nentuin langsung total nentuin jenis strain-nya pakai yang total strain itu dia kan pakainya lengthening kan. Tapi kalau pakai pakai apa sih satunya tuh kuadratik tuh dia ngomongnya pakai extension, dia ngomongnya tuh extension. Terus gue inget waktu itu tuh dia bilangnya beda gitu, tapi gue lupa bedanya apa. Tanggapan Pak Mino. Paling kalau dari gue sih kayak kalau
tensile sama tension itu kan kayak gayanya yang menarik ya. Terus kalau misal udah extensional di sini konteksnya kita bahasnya fracture, itu udah masuknya itu kayak apa ya? Fracture yang disebabin sama gaya tension itu sendiri. Jadi namanya extensional. Soalnya kan eh, extensional itu kan extensional fracture itu kan gak cuman ini doang kan. Ada beberapa lagi. Jadi kalau gue sih nangkepnya rekahan yang disebabkan sama tensile itu sendiri namanya extension fracture. Tapi emang beda sama lengthening sama tensile emang beda semua. Kalau tensile itu jenis gayanya, extension itu hasilnya gitu sih paling kalau dari gue nangkepnya. Berarti jenis strainnya apa dong kalau ini? Jenis strain, dia naik jenis strain nih. Ya pilih aja lah Ji, apa lengthening atau Ini atau shortening. shortening. Tapi harusnya logikanya lengthening ya, soalnya dia pertama-tama Iya, tambah kan dia panjang. narik keluar gitu kan, jadi makin gede. Iya. Mm-mm. Oke. Oke, makasih Zidan Madi. Mat, boleh nanya nggak? Sok. Eh, yang di buku Pak Mino kan ada ya yang ini ya. Nah, gue Iya. tuh tadi baru nyari kayak terbagi dua gitu kan dia buatnya jenis strainnya itu ada finite sama infinite. Nah, gue ngiranya Mm-mm. itu apa jenisnya kayak misalnya finite tuh apa ya? Itu finite yang rotasional kan? Ya, yang rotasional gitu. Gue mikirnya jenis strainnya kalau di sini tuh lebih kayak finite atau infinite. Terus kalau finite apa apa gitu jenisnya? Rotasional contohnya gitu. Buku Pak Mino nomor berapa? Halaman Kapan tuh? halaman berapa? Halaman berapa? Wait, bentar ya Pak. Oh ini finite strain, Nah, infinite itu strain, gue finite mikirnya strain jenis non rotational, rotational apa sih? Koaksial non koaksial. Waduh. Skalanya kecil proses. Finite final to original. Bentar. Hmm, gue juga bingung sih ini. Dani, coba Dani. Pin Dani. Dani, halo Dani. Dani hilang. Halo, halo. Tuh, Oke, menurut maksudnya. lo gimana? eh oke. Sebelumnya tuh sempat mikir juga kayak nilai gitu. Oke, apa jenis lainnya tuh finite sama infinite. Cuman tadi di nomor satu tuh kalau nggak salah tuh disebutin jenis lainnya apa. Kan kita di situ bilangnya lengthening shortening kan. Jadinya aku ngikut aja. Oh, mungkin nomor 4 tuh bisa lengthening shortening gitu. Oke, tapi kalau misalnya dia mau ke arah yang finite, mungkin kayak gini. Nah, sebenarnya bingung juga sih orientasinya kayak gimana. Cuman yang ku tangkap ya ini nggak tahu juga. Dia miring dulu gitu. Jadi dia ada rotasional dulu. Jadinya bakalan kayak gini. Sorry. Jadi bentuk awalnya kayak gini dulu gitu. Objeknya gitu. Jadi kita misalnya ngambil satu objek tertentu di bidang itu. Awalnya normal kayak gini. Terus dia mengalami ini shear strain atau si simple shear itu. Jadinya miring kayak gitu. Objeknya bakal kayak gini. Ini yang simple shear. Nah, karena ada apa ya? Dia tuh kan objeknya tuh kayak ngebelok gitu kan, kayak misalnya kayak gini. Nah, ada kayak ada tekanan gitu dari sini. Jadi eh, terus gua anggapnya selain simple shear dia juga ngalamin si pure shear tadi. Jadinya bakalan ketekan di objek sini. Agak lebih agak lebih pipih gini lah gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Ini kayak gimana? Kalau misalnya masukin di finite atau infinite gitu ya. Ini kan si itunya gitu gitu. Mungkin ada tanggapan lain sih.
Ntar kita baca Pak Mino dulu nih. Heeh. Kelas. Mat, gue Nah, boleh berpendapat nggak, Mat? oke, boleh. Boleh di scroll gambar yang soalnya nggak? Yang soalnya di zoom bisa nggak itu? Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya kalau yang infinite tuh setahu gue di PPT itu ada, kalau infinite tuh kan ada yang koaksial sama non koaksial kan. Terus Bener. kalau di gambar yang soalnya itu kan dia kayaknya nunjukin perubahan sudut itu loh yang di pojok kanan bawah, ya nggak sih? Yes. Nah, menurut gua kalau dia nunjukin perubahan sudut tuh dia masuknya kan simple shear ya, non Ya. koaksial gitu. Sebenarnya kalau mau pakai infinite juga bisa ya, nanti berarti mungkin nyebutnya infinite gitu. Tapi nggak tahu, coba dikoreksi. Kalau gue lebih ke sama kayak Olivia. Jadi infinite non koaksial karena non koaksial strain itu dia apa ya? Dengan rotasi kalau nggak salah. Orientasinya tuh berubah dengan rotasi. Kalau koaksial tuh nggak berubah apa kalau nggak salah. Itu sih. Yang punya pendapat lain atau diskusi apa-apa? Mau nanya, bingung? Aman kah? Gue hitung 5, 4, 3, 2, infinite apa infinite? Kalau gue sih, ya ini tergantung pendapat sih. Kalau gue infinite, gue pribadi nih, manyot nih. Cuman nggak tahu yang lain gimana. Kalau lengthening, shortening gue juga, ya tunggu gue nganalisis lebih lanjut ntar kali ya. Gue belum belum nge-review PPT dan lain-lain soalnya. Itu sih. Oke, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut soal nomor selanjutnya. Nomor 5. Sok, Dani atau Jidan nih? Paling kalau kan yang tanya pertama tuh ada jenis struktur ya. Baru yang kedua itu interpretasi stres yang dapat dilakukan dari singkapan ini gitu. Paling simpel aja sih kalau ini itu di sebelah juga udah ada apa namanya udah ada gambarnya. Jadi ini strukturnya shear fracture. Terus buat interpretasi stresnya itu karena ada perbedaan ini ya perbedaan variasi stres di arah tertentu gitu. Maksudnya ntar di sigma satunya bakal lebih gede dari sigma 3 dan itu di arah tertentu. Misalnya ini kalau misal kayak gini tuh jatuhnya ntar sigma satunya misal ada di arah vertikal gitu. Terus ntar sigma tiganya ada di horizontal. Terus sigma 2-nya sama shear-nya itu sendiri sih. Paling itu aja sih kalau dari nomor 5 kalau dari gue coba kalau ada tambahan dari Dani atau Madi. Boleh deh ya, aku nambahin. Oke, jadi untuk apa namanya jenis strukturnya itu sendiri udah ada di sini, shear fracture gitu. Jadi ini ada rekan-rekan yang memang kalau dilihat dari eh, apa namanya modenya ya, di placement modenya bukan yang opening gitu. Jadi dia maksudnya ke yang shear fracture kayak gitu. Terus kalau misalnya orientasi dari sigma 1, sigma 2, sigma 3, kalau misalnya kita punya ini ya objek kayak gitu, objek 3D-nya. Nah, shear fracture itu, perpotongan shear fracture itu cenderung bakalan searah dengan sigma 2 gitu. Ini searah dengan sigma 2. Nah, kalau misalnya kita punya, nah terus sigma 1 sama sigma 3-nya kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan punya objek ini, aku tekan bagian atasnya gitu, ada sigma 1. Nah, kemungkinan kalau kalau dibayangin, dia bakalan lebih kayak gini. Nah, gitu. Jadi sigma 1 ini punya apa ya? Punya area si shear factor-nya ngebikin dia jadi lebih landai dibandingkan sigma 3 gitu. Jadi kalau misal di sini aku sih jawabnya ini sigma 2-nya masuk ke dalam ya.
masuk ke dalam tuh X kan simbolnya gitu. Di vektor masuk ke dalam, yang ini bakalan diisi sama sigma 1 dan yang ke atas diisi sama sigma 3 gitu kalau dari aku. Nah, oke, thank you, Pak. Izin masuk dong. Yo yo yo. Koreksi kalau ada yang tahu ya, tapi aku kayak pernah dengar gitu deh. Kalau misalnya yang lancip tuh berarti sigma satunya di sini gitu. Kalau yang tumpul tuh berarti ini sigma tiganya dari sini gitu. Gimana ya? Ya, Apa izin ngasih pendapat apa Mat dan kawan-kawan. Boleh boleh. Kayak kalau nggak salah ya di si Hekal di Pratikum, si Pratikum juga ini kan jadi contoh ya kalau nggak salah. Jadi kata si Hekal tuh kalau nggak salah kayak kata Ogi sih. Jadi yang kayak lancip tuh dia jadi sigma sigma satunya maksimumnya, yang tumpul tuh yaitu dari kiri ke kanan ya berarti. Dia itu kayak jadi sigma 3 atau minimumnya. Sementara yang kelihatan tuh sigma 2-nya kalau nggak salah tuh dia searah dengan bidang. Oke oke, itu pendapat dari Nul dan Ogi. Gimana Denny? Nah, itu ada di YouTube sih. Dia menjelaskan yang kayak gitu mengenai itu. Sigma satu yang lancip, sigma 3 yang tumpul. Oke oke oke. Gimana Denny? Dan apakah ada tanggapan? Ya, ya. Gimana? Cukup, 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 Pak. Berarti kebalik nih. Kebalik ya. Gitu Dan. Bagaimana Dan? Loh, apakah kayak gini atau gimana? Bentar, boleh di ini gak ditampilin gitu? Kayak kan kalau misalnya tapi kalau misalnya dibayangin aja gitu kan, itu kan bukannya bukannya bakalan lebih tumpul yang sigma 1 ya? Kayak misalnya ditekan gitu. Kita punya objek yang X gini, kalau ditekan gitu sama sigma 1 yang gede banget, dia bukannya bakalan lebih lancip gitu ya? Bakalan lebih tumpul gitu. Apa gimana? Coba coba deh. Kalau yang lancip itu karena apa? Nah, gue sementara masih setuju sama Dani. Soalnya Sigma 1 tumpul, dia memberikan luas area yang lebih besar kan daerahnya dibanding Sigma 3-nya. Itu. Jadi Sigma 1-nya lebih signifikan. Cuman nggak tahu gimana tuh. Nule. Gimana, Le? Sebenarnya di link YouTube yang udah aku kirim sih, Mat, udah aku ini di situ dijelasin. Link YouTube mana? Itu ada Gimana? di chat gue bikin. Enggak kirim ya. Oh, di Aku chat. bisa searching nggak, Mat? Apa? Gimana? Aku udah buka ininya, udah buka anunya. Oke, oke, oke. Oke. Gimana caranya? Oh, 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 oh. Stop share. Yo. Jadi di sini gitu ya. cenderung Ntar ya. di mana tentunya berbeda. Jadi Nobar dulu. sesarnya itu membentuk konjugat. Jadi selalu memiliki ini apa namanya dua bidang yang memiliki arah yang berbeda.
ya, jadi ada yang kiri, ada yang satu. Dani lagi ngomong apa gimana? Kayaknya masih di mute. Teman-teman bisa lihat Soundnya nggak keser dan. bisa dengan Oh, mudah sorry. dari Nggak kelihatan ya, apa anunya? Oke, baik. Nah, ini kita Kalau kau buka on mic suaranya kedengaran, tapi kalau bagian ya, Oh, oke. Jadi kalau dari video tadi tuh emang selalu berkorelasi gitu katanya. Sigma satunya sama sudut lancip, sigma tiganya sama sudut tumpul gitu, Pak. Ya, berarti kebalik berarti ya. Langsung aja kalimat. Punten, Langsung. punten. Mau nanya, Cok. Tadi tuh ngebahas soalnya ini kan nomor 5 ya? Udah Yo mulai yo. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Udah, udah. Lanjut aja. Soalnya kayaknya bakal sampai 10.30 aja. Oke, bro. Ini apa lagi nih? Udah. Aman, aman, aman. Nah, aku baru nemu nih. Nih. Serepet. Di PPT nih. Kalau V ini tensile. Stresnya ya. Kalau shear fracture tuh pasti kompresif. Ya. Kalau shear fracture. Itu aja sih. Udah, apa lagi ya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Seperti ini kayak gini. Kalau uh, lancip, dia sigma 1. Kalau tumpul, dia sigma 3. Bener ya? Iya, bener. Oke. Perpotongannya itu namanya sigma 2. Udah bro, sederhana bro. Aman. Apa lagi nih? Ada yang mau nanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, guys. Interpretasi sejarah geologi. Silakan, Fendi atau Jidan. Kata Jidan, gas Dani. Silakan Dani. Dani dulu deh. Menurut lo gimana? Atau menurut gue dulu ya. Tapi gue ini belum tahu ini bener apa salah nih. Ini menurut gue Boleh ya. sih, Matt. Ada ya. Bisa dikoreksi ya. Oh, lo dulu. Ya udah, lo dulu Dan. Silakan. Dari ininya aja sih paling. Dari jenis-jenis sesarnya gitu kan. Menganalisis penampang fitur strukturnya.
mungkin dari vektor strukturnya dulu aja. Di sini ada sesar-sesar gitu di antara batuannya. Bisa dilihat juga apa namanya sesarnya apa. Nah ini juga ada sesarnya gitu kan, dikit tapi dia kayak gitu. Tapi yang ini tuh ada perbedaan ketebalan gitu. Ya mungkin dia sesarnya di perbedaan ketebalan. Ini tinggal apa? Ditentuin aja jenis sesarnya apa. Kalau yang ini kan apa nih dia? Relatif turun ya, yang itu kayak gitu. Yang di sini juga ada sesar. Terus di sini ada, nah ini ada sesar gitu ya, sesar juga sama ada sesar juga. Nah kalau yang ini karena dia berasosiasi sama lipatan, tauku sih fault trust ya, jadinya dia bakalan fault gitu. Asosiasi dengan lipatan juga relatif pandai kayak gitu. Nah nanti kalau fault trust itu ada klasifikasinya lagi yang lain-lain. Nah ini juga ada kayak ada fault sama ada fault. Nah kalau yang aku lihat mungkin dari gambarnya itu lebih ke ini ya, fault propagation fault gitu. Cuman cek lagi aja kayak gitu gambarnya. Terus ini adalah zona konsentrasi konsentrasi dari si faultnya gitu. Itu mungkin dari fitur strukturnya dulu. Nah, kalau misalnya dari sejarah geologinya, eh kalau dari yang aku tangkap sih ini bakalan terakhir nih kayak gitu dulu. Cuman yang ini nih bakalan terakhir. Maksudnya kayak paling muda gitu. Cuman nggak tahu deh. Coba Mat, coba. Hmm, hmm, hmm. Oke, kalau secara geologi ya, ini menurut sebenarnya ya dah, menurut interpretasi gue nih, secara geologi ini lapisan ini kebentuk dulu yang ungu, terus yang biru pastilah ya superposisi kayak biasa. Terus mungkin ini sesar ini kebentuk, oke, sesar ini kebentuk, terus ini kebentuk, terus ada sesar-sesar ini, oke, sesar-sesar ini kebentuk. Terus kayaknya bentar. Lapisan yang kecil tipis ini kebentuk, terus lapisan yang terakhir ini kebentuk 5. Jadi kan kayak gini. Nah, terus kalau menurut gue nih yang keenam adalah sesar ini justru. Yang ketujuh baru kebentuk lipatan ini. Karena logikanya kalau misal sesar sesar yang ini itu kebentuk terakhir, harusnya lipatan ini juga hadir di yang sisi kiri. Ya enggak? Cuman lipatan ini cuma hadir di sisi kanan. Berarti harusnya lipatan ini terbentuk setelah sesar ini memotong. Kalau gue gitu sih. Gimana tuh? Yang lain tuh? Ada tanggapan nggak nih? Gimana Jidan, Dani? Atau yang lain? Mule, Daud, Ogi, dan kawan-kawan? Paling mat izin masuk dikit aja sih. Oke, sok-sok. Paling tadi udah bener juga sih yang dikatain Madi. Pokoknya jangan sampai cuman nganalisis apa sih sesar-sesarnya doang kan. Takutnya orang-orang tuh terfokus di sesarnya doang padahal ada lapisan utamanya juga tuh perlapisan-perlapisan yang di awal. Heeh. Sama di situ kan Iya, juga iya, disuruh iya, iya. sebutin ya label-labelnya tuh. Nah, ini tuh nggak semuanya nggak cuma sekedar sesar-sesar doang gitu kayak tadi Dani bilang tuh yang nomor yang ini nih, yang ini kan fault propagation fault, yang ini fault Heeh, band benar. fault, yang ini monocline. Nah, ini kalau bisa Benar, benar, benar. didetailin aja sebutin struktur geologinya jangan sekedar kayak ini lipatan sesar gitu. Kalau bisa sih yang jelas aja lah. Ini apa-apa jenisnya gitu. Paling itu aja sih. Sisanya sama sih udah kayak yang tadi Madi jelasin sama-sama. Ya, pokoknya apalin ini ya. Nah ya, apalin nama-namanya lah. Kalau bentar mana ya? Nah, kalau yang ini tuh kayaknya monocline deh ini monocline. Monocline tuh setahu gue karena apa ya? Dia perlapisan tapi ada perbedaan 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 susunan lapisan batuan terus apa gitu. Ada yang nonjol. Ah, lupa gue. Itulah menurut gue tuh. Terus ini ini kalau ini tuh ini fault propagation kebanyakan ada nih itu struktur
sesar sama lipatan yang berhubungan gitu. Jadi bawahnya sesar terus atasnya kelipat gitu sih. Itu dan lain-lain. Itu ntar kalian lihat di PPT dulu untuk cross check benar apa salah nih nama-namanya. Gitu. Ada lagi nggak pendapat yang lain tentang sejarah maupun nama-nama struktur-strukturnya nih? Mat mau nanya dong, Oke, Nyot, silakan. yang fault fault apa sih namanya? Fault bla 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 fault Fault tuh yang ada nggak? propagation. Apa? Bukan satunya tadi apa? Fault Yang fault yang fault satunya. apa yang mana? Fault band fault nggak sih? Fault Fault band fault. Fault band oh, fault. ya itu. Ini, gue share screen kali ya. Nah, Ya. nih, gimana nih? Gimana ya? Kalau di gambar yang soalnya tadi ada nggak yang fault band Bentar. Enggak gue. Bentar ya. Bentar guys. Drop di sini. Mana tuh? Hilang. Oh, tapi gimana ya? Ada nggak ya? Nggak tahu sih gue. Belum analisis lebih lanjut lagi nih. Nggak tahu sih itu yang kanan fault band fault atau drag fault yang ini. Nah yang itu mat yang ini. Heeh. Nggak tahu ini fault band fault atau drag fault. Kayak mirip juga sih fault band fault mirip juga sama drag fault kalau misalnya dicek di Google. Mat, Yo, sok, bantal berkah. ya itu kalau di PPT, coba lu ke PPT lagi deh. Sorry. PPT lagi ya, PPT lagi. Bentar. Lapar. Tuh. Nah, coba lu scroll ke bawah deh. Scroll ke bawah. Nih. Lagi. Ada. Lagi. Mana yang mana? Oh, ini yang bab 7 ya. Coba ke bab 6 deh. Bab 6. Bab 6. Bab 6. Nih. Yang mana nih? Terus. Nih. Inikah? Ke bawah lagi deh. Ke bawah lagi. Ini. Ada nggak di situ? Nih. Enggak. Belum. Udah habis. Udah habis ya? Berarti ke atasnya lagi deh. Itu ada namanya Full Trust Uplift. Full Trust Uplift. Yang nggak salah di PPT bab 6 ini. Coba cari. Tapi di gambar. Full Trust Uplift. Halaman berapa tuh, Jack? Oh, gue tahu tuh. Halaman yang setelah detachment fault tadi. Ini. Nah, yang 3 itu. Yang ada 3 lah pokoknya. Ada sandbox modelnya, Bang. Oh, sandbox model. Mana ya? Ini. Sandbox modeling. Aduh, gimana ya? Coba lo yang share screen coba, Jack. Aman nggak? Gak bisa share sini, gue open cam aja kali ya. Boleh. Mas. Yang Full Trust Uplift itu kan yang paling kanan nggak sih? Jadi itu dia ada perlipatan, terus karena dia tuh terlalu overturn kalau nggak salah deh, itu tuh bakal patah.
lapisannya. Mm-mm. Nah, jadi itu dia lebih ke trust uplift, bukan ke fold bend fold. Karena kalau fold bend fold tadi itu lipatannya punya sudut biasanya lapisannya. Oke, oke. Berarti yang fold trust uplift atau yang trust uplift doang tuh? Ya, Fold trust uplift. ya antara itulah. Kalau gue sih fold Oh, trust uplift lebih ke situ. oke. Bisa, bisa. Ini mah interpretasi. Interpretasi, bro. Interpretasi itu kayak lagi ya, interpretasi itu tergantung kita sih sebenarnya. Gimana kita ngelihat suatu struktur ini. Jadi bisa banyak kemungkinan. Cuman masalahnya yang paling benar yang mana itu sih. Itu yang belum kita tahu tuh. Kenyataannya gimana. Jadi kalau kalian mau punya pendapat opini lain kayaknya nggak apa-apa. Harusnya. Oke. Oke. Izin masuk bentar. Sokin Daud. Masih di toilet? Masih. Oke. Ya, jadi kalau menurut gue ya, ini kalau gue pakai jawabannya Madi itu eh, kurang satu sih. Akhirnya tuh dia tuh ada erosi gitu. Erosi ya? Bisa. Ya, Bisa. jadi karena kalau ini kan berarti kan yang paling atas tuh 5 tuh terendapkan duluan kan ya. Mm-mm. Jadi dan dia itu nggak horizontal gitu. Ada kepotong gitu. Jadi Bisa. atau bisa lu ubah jadi kayak misalkan nomor 5 itu malah jadi terakhir, tapi yang di mana itu dia mengendapnya hanya di atas sama bawah gitu. Tapi gue lebih prefer erosi terakhirnya tuh tererosi. Oke. Gitu Bang. Yuk. Bisa. Oke, tuh pendapat Daud nih, erosi. Udah setuju juga. Oke, ada yang lain? Ada pendapat lain? Erosi. Apa udah cukup nih? Apakah udah paham, udah yakin? Ini gue share sih pasti, cuman ya itu nggak ada cuman coret-coretan doang nih, nggak ada tulisannya nih. Aman kah? Kalau aman gue hitung nih. 5. Mau nanya dong, So, gimana ya bedain fold band fold sama fold propagation fold? ini suara siapa? Kelas. Fold band fold sama fold propagation fold. Yang mana tadi? Silakan, Jidan. Itu tuh ada di PPT nggak sih? Yang itu tuh mekanisme pembentukannya yang tadi kayaknya ada deh, Mat. Mekanisme Yang mana? pembentukannya beda. Mekanisme pembentukan fold band fold sama fold propagation fold. Nah ini Ini ya? yang bawahnya. Nah ini kan bawahnya kan pembentukan fold propagation. Yang kiri Ha-ha. itu fold band fold. Oh, Yang kanan fold propagation. Di Oke. lihat aja sih bedanya. Iya bener. Oke. Aman. Ada yang mau nanya lagi? Belum kita tutup. Aman kah? Gue hitung ya. 10, 9, 8. Tuh. Ini udah gak ada yang mau nanya lagi kan? Harusnya nggak ada sih. Nah, berhubung baru ada coret-coretan kan tadi, mungkin salah satu dari 59 partisipan udah ada yang nyatet. Iya. Nah itu. Mungkin catatannya bisa di-share di grup atau docs-nya biar dilengkapi lagi sama Zidan, nanti Dani. Iya. Gitu Nah, sih. saling bantu aja sih. Bener. Sama yang nge-record siapa nih yang nge-record? Gua. Ntar. Oh, sip.
Sama Ya pokoknya kayak gini lah. yang terakhir anjing Daud. Oh iya. Yang terakhir ya udah mau dokum dulu apa enggak? iya. Mau dokum dulu apa enggak nih? Ih anjing. Boleh. Yuk dokum. Dokum yuk. Tadi yang erosi gimana yang erosi? Oh nih, si Pram nanya yang erosi. Sokin erosi. Iya, jadi itu Pram. Ya pokoknya Rossi udah lu percaya sama gue aja dah. Iya, karena dia udah nggak Baju horizontal. anjing. Nah, dia udah nggak horizontal, Pram. Jadi kan harusnya kan hukum Steno original horizontality. Nah, dia tuh harus horizontal. Kalau nggak horizontal, at least ya berarti udah terlipat kan. Kalau ini dan itu ada gap yang kosong gitu. Gap yang kosong itu berarti harusnya itu jadi ada yang apa namanya tererosi gitu, tererosi sampai lapisannya itu nggak ada lagi di bagian slope-nya gitu, di bagian slope itunya gitu. Aman Yes, nggak, baik, Pram? Pram. Berarti nomor 5 tuh paling terakhir lah ya. Ya, weathering paling terakhir. Nah, ya udah kalau udah jelas, ada titipan juga tadi buat ngisi apa namanya pendataan Akbar inisiasi. Nah tuh, terus ya udahlah, dokum aja dulu. Nanti mau gua kasih ke akademik angkatan atas. Buat buktiin cok, tanpa mereka kita bisa cok. Nickname dulu bro. Kelas. Cerdas Yo, yo. bersama pasukan. Fiesta Chicken Nugget. Fiesta Chicken Nugget. Ini nggak ada yang mau on Paling cam lagi. aku suka Fiesta Chicken Nugget. Aku mau Kenapa Kelin setiap Pram hari anjing? Fiesta. Ah, Yaudah yuk, gak apa-apa yang on cam. Kalau yang masih mau on cam, ditunggu ya. Ham, ayo. gua ke kosan lu lah Ham. 1, Ya, 2, 3, Hah? Mau 4, makan? 5, Makan yuk, makan. 6, Ini ngomong 7, cok. 8, 9, 10. Ya udah ayo. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Ya udah kalau ada yang mau disampaikan. Fiesta Chicken Silakan Madi, Dani, sama Zidane buat nutup Zoom-nya. Oke, thank you semua. Good luck buat OS-nya. Dadah. Thank you, thank you. Oke, thank Yo, yo, you. yo, yo. Thank you, Bray. Semuanya, Bray. Asli. Yo, yo.